Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore ini kita akan berbincang seputar edukasi dalam rangka memperingati Hari Guru Sedunia tahun 2020. Happy Teacher Day. Para penonton dimanapun berada, selamat datang di Jam Edukasi Channel. Pada tema pada sore ini, kita akan berbincang-bincang, berbagi seputar pengalaman, khususnya Jam Edukasi Channel selama menjadi pendidik atau baiklah para penonton ya, selamat datang Bang Eko ya di YouTube Antusias ya. Terima kasih, ini baru ada suaranya ya. Terima kasih supportnya ya Bang Eko. Saya selalu untuk channel YouTube Antusias yang banyak membahas seputar berkenaan dengan para YouTuber ya. Jadi para penonton yang ingin lebih detail ya, mengetahui berkenaan dengan YouTuber, silakan menonton YouTuber Antusias ya, YouTube Antusias ya, channel YouTube Antusias. Maka melalui channel itu para YouTuber pemula dapat wawasan yang luas ya berkenaan dengan bagaimana mengetahui secara mendalam tentang YouTube atau menjadi YouTuber. Terima kasih. Backsoundnya kecilkan sedikit Bang. Terima kasih. Ya. Oke, kita kecilkan. Oke. Terima kasih Mas Eko. Ya, makasih promonya ya. Memang YouTube Antusias banyak sekali memberikan informasi ya. Setelah menonton ada dua hal, dapat termotivasi ya, supaya dapat supaya tidak banyak berimajinasi, berhayal berkenaan dengan YouTube. Tapi satu sisi bagaimanapun menjadi seorang YouTuber mesti memiliki ya, komitmen konsisten dalam membuat ya video-video kreatif untuk ya paling tidak bisa mengupdate diri ya dengan menjadi YouTuber. Jadi untuk lebih detailnya nanti silakan para penonton, para siswa dan seluruhnya untuk dapat melihat YouTube Antusias. Baiklah, dengan sesuai dengan tema kita pada sore ini, Jam Edukasi Channel berbagi tentang pengalaman seputar menjadi guru pendidik. Saya menjadi guru itu sejak 2005 yang secara administratif ya. 2005 sejak kuliah di semester 6 setelah melaksanakan PTL jadi diangkat menjadi guru honorer. Nah, 2005. Jadi 2005 sampai 2020 artinya saya sudah kurang lebih ya 14 tahun lebih menjadi seorang guru. Ini sebuah tantangan besar. Memang menjadi guru ini ya panggilan hati sih. Sejak SD saya sudah merasa ya senang dengan menjadi guru ya, terutama menjadi guru ngaji. Menjadi guru ngaji menggantikan guru ngaji saya gitu ya. Nah, sejak itulah senang mengajar orang teman-teman yang bisa dikatakan lebih tua daripada kita ajarkan membaca Al-Qur'an. Nah, sampailah saya di usia di saat sekolah SMA sampai melaksanakan privat guru ya, mengajar anak-anak SD. Jadi mulai dari situlah saya mulai
bersemangat, mulai termotivasi dan bahkan bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Ada pengalaman yang menarik ya saat saya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan saya untuk menjadi guru. Waktu itu ada guru, salah satu orang tua yang saya ajarkan anaknya untuk belajar ngaji waktu itu. Dia mengatakan bahwa selama Pak Jamani mengajar ini, selama Jamani mengajar anak saya, alhamdulillah saya hampir 2 tahunan mengajar anak saya tak bisa-bisa ngajinya. Ketika Pak Jamani yang mengajar, Bang Jamani waktu itu kan guru saya, jadi mengajar katanya cepat dapat gitu. Nah ini bukan apa buat apa satu ya, kalau waktu itu kan masih di usia SMA, yang pasti kalau didapat pujian itu kan merupakan bagian dari kebutuhan atau saya semangat sendiri, kemudian dipuja, dipuji seperti itu ya, jadi bersemangat gitu ya, bukan Jawa ya bukan Jawa ya bukan Jawa ya Bang, bahas guru Bang, kita membahas tentang guru ya untuk YouTube Antusias. Terima kasih nih sudah nge-live Jam Channel ya. Nah kembali tadi dari melalui kalimat itu menjadi sebuah kekuatan buat saya sehingga saya memutuskan untuk masuk salah satu fakultas waktu itu. Kebetulan banyak sih sekali waktu itu tawaran beasiswa ya, waktu itu dengan beasiswanya namanya PMDK. Nah PMDK waktu itu ya, jadi saya waktu banyak ditawarkan yang non guru ya di Untan ya. Ada beasiswa jurusan pertanian, ada jurusan fisipol, ada ekonomi, kemudian ada jurusan kehutanan. Namun saya tidak tertarik ya dengan beasiswa itu. Akhirnya saya memutuskan waktu itu ada STAN Pontianak waktu itu juga menyelenggarakan yaitu beasiswa PMDK, dan dimana masuk perguruan tinggi tanpa tes waktu itu. Dan ya sebenarnya saya lebih minat pada guru sesuai apa yang saya minati, yaitu guru bahasa Indonesia. Nah saya pengen menjadi guru bahasa Indonesia waktu itu. Namun karena tidak ada peluang beasiswa, akhirnya saya memilih STAN Pontianak. Padahal waktu itu ada 2 perguruan tinggi yang saya masuk, saya daftar dan lulus, yaitu di Universitas Kalijaga waktu itu, Kalijaga Jogja waktu itu saya lulus. Namun sayang saya tidak bisa melanjutkan ke Universitas Kalijaga waktu itu karena biaya karena biaya. Akhirnya saya masuklah di STAN Pontianak. Akhirnya saya sampai saat ini menjadi guru agama Islam. Nah, walaupun berbeda tadi antara PAI dengan bahasa Indonesia, saya yang pada intinya adalah saya minat untuk menjadi seorang guru. Nah, jadi memang menjadi seorang guru ini antara fakta dan harapan itu saling bertolak belakang. Ya terutama waktu itu mindset para sarjana ya. Mungkin saat ini ya, jadi pengen jadi ASN atau PNS. Sehingga banyak hal-hal yang sebenarnya menjadi sebuah potensi ya, tidak terabaikan oleh karena tadi mengejar tadi status PNS atau ASN. Padahal menjadi guru tanpa harus menjadi ASN atau menjadi PNS itu hanya ya itu mungkin sudah menjadi nasib ya, menjadi sebuah apa ya, katakanlah memang kalau letaknya jadi ASN ya alhamdulillah. Kalaupun tidak jadi ASN atau menjadi guru honor, tetap bersyukur karena kita beruntung menjadi seorang guru. Kenapa? Karena guru itu suatu profesi yang sangat mulia. Saya merasakan hampir 40 tahun ini ternyata saya bangga menjadi seorang guru. Kenapa bangga? Karena saya melihat begitu banyaknya para anak didik saya yang sudah sukses berhasil. Mereka sudah berhasil, bahkan sudah menjadi sudah sama dengan saya, sudah sama-sama mengajar menjadi guru. Nah artinya menjadi guru itu salah satu amalan yang tidak pernah terputus sampai kita mungkin nanti ke alam kubur mungkin ya
Masih disebut ya, masih disebut-sebutnya. Tapi yang pasti menjadi guru itu ya sesuai dengan profesionalnya itu ada 5 kompetensi menjadi seorang guru. Yang pertama memiliki kepribadian yang dapat dijadikan sebagai teladan, yang kemudian punya kompetensi sosial, kemudian memiliki kompetensi profesional, dan yang terakhir memiliki kompetensi spiritual. Nah, berkenaan dengan kompetensi kepribadian, saya mungkin kalau dilihat, memang banyak melihat saya bahkan pernah mengatakan, kok bisa ya pelatih pembina teater dari guru agama Islam waktu itu saya di Jakarta pernah di Jakarta lu mungkin merasa agak aneh gitu kan, mungkin satu-satunya guru agama Islam yang melatih teater, padahal di situ saya hanya bagaimana minat saya ini ya, melalui kegiatan itu saya dapat yang pasti dapat berbagi berkenaan dengan apa yang saya tekuni waktu itu ya, terutama mengenai teater. Nah, secara kepribadian guru dituntut ya untuk menjadi teladan. Nah, di sini saya mengajak kepada anak-anak didik ya, yang pasti menjadi soal pribadi yang pertama berkarakter ya. Kita yang paling utama adalah bagaimana kita belajar ya. Belajar ini yang paling baik adalah belajar mencari tahu. Dan saya teringat dengan filosofi orang di sana ya. Dia mengatakan learning is discovery that nothing is impossible. Belajar itu adalah menemukan sesuatu yang tidak mustahil. Artinya, kalau kita mau belajar, kita mau mencari, mau mengeksplorasi diri, maka apa yang tadi yang mustahil, yang tadi mustahil bisa tidak mustahil. Karena ada keinginan, ada kesungguhan. Bahasa Arab itu mengatakan menjada wajada, bahasa sungguh pasti mendapat. Nah, dengan adanya kegiatan seperti itu, maka seorang guru harus benar-benar punya komitmen, punya semangat, punya tanggung jawab, punya etos kerja yang kuat. Nah, kalau tidak, ya banyak kita melihat guru-guru yang tidak mau. Ya maaf saja, ada guru yang hanya datang ke sekolah, mereka hanya menyampaikan ya sekedar tanggung jawab, padahal banyak hal yang mereka lakukan. Yang kedua, seorang guru itu dituntut untuk memiliki kemampuan sosial. Ini penting sekali. Seorang guru tidak hanya di sekolah, tetapi seorang guru juga dituntut bagaimana ia mengembangkan potensi sosialnya, peduli terhadap kondisi sosial, peduli terhadap lingkungan. Ya minimal, kalau saya misalnya bagi pengalaman di tempat saya tinggal, misalnya kurangnya tidak ada yang baca khutbah misalnya, tidak ada imam di masjid, tidak ada yang mengajar ngaji. Nah, ya kata saya sebagai profesi saya sebagai guru agama Islam ya, jadi saya harus masuk, ya harus belajar bagaimana menjadi khatib, belajar menjadi ya tadi mengasah keilmuan tadi yang kita dapatkan di misalnya di kuliah ya, di perguruan tinggi, pengalaman yang pernah kita alami ya kita sampaikan kepada orang lain untuk berbagi. Jadi bukan berarti dengan menjadi guru ini hanya untuk diri kita sendiri. Sebuah hadis mengatakan bahwa barang siapa yang tadi menyembunyikan suatu ilmu apabila tidak ajarkan, maka ia nanti di neraka, maka mulutnya akan kekak dengan tali kuda. Itu kan nauzubillah. Jadi gitu ya, Bapak Ibu dan semua para yang mendengarkan. Ya, selamat datang Kaizen Production. Terima kasih sudah menonton ya. Mantap guruku. Nah, Kaizen Production ini adalah siswa saya. Ini saya akan bercerita dengan beliau dia. Kebetulan ini Healthy Teacher Days ya. Nah, beliau sekarang sudah menjadi seorang sarjana bahasa dan sastra ya, Kaizen ya Production. Terima kasih sudah bergabung. Beliau dulu pernah satu kenangan yang manis, maaf ya Kaizen, saya mungkin untuk motivasi ya adik-adiknya ya.
Dulu dia pernah sekolah di sekolah kejuruan ya, waktu itu di juruan telekomunikasi di TKJ, teknik komputer dan jaringan. Satu hal dari beliau adalah yang saya sukai itu adalah beliau itu sebenarnya tidak pintar ya, artinya tidak pintar. Kalau soal akademik itu boleh dikatakan standar lah gitu. Tapi beliau itu memiliki keistimewaan, yaitu punya adab. Nah, punya ketakziman terhadap gurunya. Semuanya jadi populer. Populer bukan karena kepintarannya, tapi populer karena ketakzimannya terhadap guru. Dan sampai sekarang menjadi sebutan. Jadi anak-anakku ya dimanapun berada, sekolah ini sebenarnya yang paling urgen, paling penting adalah bagaimana kita bukan hanya sekedar mengisi otak, tetapi juga bagaimana kita mentransformasi sikap kita yang tadinya kita tidak memiliki tanggung jawab tidak memiliki tanggung jawab ya, kemudian kita yang tadinya kebiasaan dengan sekolah, dengan kita sekolah kita dapat berupaya untuk mengubah kebiasaan buruk kita. Salah satunya adalah sebenarnya yang paling utama ketakziman. Kenapa itu ketakziman? Ketakziman itu hormat dan patuh kepada guru. Walaupun bagaimanapun model gurunya, seorang siswa harus hormat kepada gurunya. Kenapa? Karena nilai-nilai itu yang paling utama. Bukan guru itu orang itu hanya mengisi otak kita, tetapi guru itu mengajarkan nilai-nilai tentang kehidupan. Ya. Seperti itu ya anakku ya. Nah, jadi Kaizen ini dan sekarang dia udah berhasil menjadi sarjana. Jadi banyak kenangan ya. Kalau secara akademik ya saya angkat tangan lah kalau dengan Pak Kaizen ini. Benar banget Ban. Semangat bukan harus jadi ASN, namun sudah seharusnya pemerintah memberikan para bangsa. Ya, terima kasih Pak Eko. Betul. Jadi itu yang kenapa saya katakan menjadi guru bukan menjadi seorang ASN atau menjadi pegawai ya gitu. Sehingga kita lupa dengan potensi-potensi yang ada di sekeliling kita. Nah, ini saya pengalaman dari 2005 sampai 2000. Memang sejak saya menikah, kemudian saya dihadapkan dengan satu situasi kondisi keluarga. Waktu itu saya honorer itu kan. Banyak hal yang saya dapatkan ya, terutama di dalam memenuhi kebutuhan hidup ya. Dari saya dari saya tidak punya rumah dan kemudian sampai saya sekarang saya punya rumah ya. Dan tentunya banyak proses yang saya alami ya. Tapi di sini saya tidak banyak mengeluh bahwa saya sampai sekarang tidak diangkat PNS. Saya saat ini masih guru yang berstatus honorer, tapi saya bangga. Saya bangga artinya tanpa saya jadi PNS atau ASN saya ya boleh dikatakan dapat kompetitif lah terhadap teman-teman yang ASN. Nah, sebenarnya bukan itu. Sebenarnya menjadi guru itu adalah jiwa yang tertanam dalam diri kita. Saya dulu pernah dihadapkan dengan satu kondisi. Waktu itu saya dihadapkan dengan ya persoalan sentimental pribadi. Sampai-sampai saya pernah mengajukan untuk berhenti menjadi guru. Ya sempat saya sudah dimasukkan ke dalam rekomendasi untuk bekerja di sebuah kantor, yaitu kantor pemerintahan waktu itu di struktural ya. Nah, karena memang tadi dalam pikiran saya ini dilema, apakah saya melanjutkan menjadi guru atau saya berhenti menjadi guru. Dan alhamdulillah dengan doa saya, istikharah saya terjawab, sudah meyakinkan saya waktu itu. Sebelum ada panggilan waktu itu saya dipanggil, dapat pengumuman yang namanya untuk mengikuti PLPG. Nah, dan alhamdulillah itu meyakinkan saya. Saya dipanggil untuk PLPG untuk mengikuti pelatihan guru mendapatkan sertifikasi. Nah, jadi dengan adanya itu saya bersemangat. Jadi saya memutuskan saya tidak mau jadi atau bekerja selain menjadi seorang guru. Nah, saya sampai nantinya
nyawa, mungkin saya sampai mati, ini komitmen saya, sampai saya mati saya tetap ingin menjadi seorang guru. Kenapa? Sampai saat ini saya sudah merasakan luar biasanya menjadi seorang guru. Apalagi ketika saya melihat anak-anak didik saya sudah berhasil, mereka sudah dapat menuntaskan sarjana mereka, dan mereka menjadi orang yang sukses, menjadi orang. Kadang-kadang saya ya ibarat ya, bahkan mungkin saya menangis karena ya Allah, dulu anak ini sekolahnya ya yang mungkin diponis tidak naik kelas, diponis anak nakal, diponis ya banyak pengalaman-pengalaman yang saya hadapkan itu. Ternyata Allah memberikan jalan yang lain. Ya walaupun kita tidak sepenuhnya mendidik mereka, mengantarkan mereka pada jalan kesuksesan, ya minimal kita pernah berproses di dalamnya, berproses dalam hidup. Nah, ini menjadi satu kebanggaan buat saya. Dan hari ini saya merasa diberikan sebuah kekuatan dengan teman-teman, banyak sekali anak-anak di saya yang sukses. Yang sukses arti menyelesaikan studinya. Minimal mereka sudah memiliki kemandirian, ya, Jadi bukan kaya maksudnya. Minimal dia sudah mendapatkan sarjana, ya dengan sarjana itu dia sudah bisa nanti bagaimana menyikapi hidupnya, yang pasti tidak melarat. Oke, saya sapa dulu. Ada Luis Anatasha, ya buat saya sapa ini ya. Selamat datang Luis Anatasha, ya Dada juga, Rodia dia, jempol, luar biasa. Ada Mamat Hadroh, guru saya ini, saya kangen sama beliau. Apa kabarnya guru, sehat selalu, terima kasih atas semua ilmumu, ya makasih ya Mamat, ini luar biasa beliau. Ada Ripka Putih Pratiwi, tepuk tangan. Ada Noben Channel hadir Bang Jam, ya selamat datang Bang Noben Channel. Ini adalah teman saya yang banyak sekali terutama dalam YouTube ini saya kenal dengan beliau di salah satu grup, yaitu grup kami sebut dengan grup Puaka Jam Tayang. Jadi alhamdulillah beliau luar biasa ya. Kemudian ada Pangkalan Receh, ayo terus berkarya, terima kasih Pangkalan Receh official. Nah, Pangkalan Receh juga mudah-mudahan selalu berkarya. Mudah-mudahan Pangkalan Receh semakin kuat kebersamaannya, dan terus jangan mudah menyerah ya Pangkalan Receh. Nah, terus ada teman saya Nanang Cawe ya, hadir Pak, ya hadir. Terima kasih Nanang sudah hadir di channel kita. Ya, inilah yang harus diberikan pemerintah Bang. Ya, mudah-mudahannya dengan adanya undang-undang berkenaan dengan P3K ya, yang sudah saya baca waktu itu. Jadi sekarang pemerintah sudah membuat peraturan tentang status jabatan berkenaan dengan P3K. Nah, harapannya ketika nanti diangkat secara otomatis melalui database ya. Nah, diharapkan kepada guru-guru sekarang ini mengupdate data-datanya, terutama di Dapodik ya. Kalau tidak salah itu pada tanggal 30 Oktober 2020 itu adalah batas akhir validasi guru waktu itu. Jadi dengan adanya ini nanti akan ada tahapan-tahapan, jadi diangkat menjadi P3K setara dengan ASN. Cuman bedanya adalah kalau ASN itu ada yang namanya uang pensiun ya. Kalau P3K tidak ada. Nah, ini kabar gembira. Jadi aturannya, undang-undangnya sudah di perpresnya sudah ada. Hanya saja nanti saat pengangkatannya saya yakin melalui Dapodik ya, terutama yang memiliki NUPTK. Oleh sebab itu pada Bapak Ibu guru yang mengajar setiap sekolah masing-masing untuk mengecek Dapodiknya, karena ada pemuktahiran data sampai pada tanggal 30 Oktober 2020. Nah, disampaikan nanti oleh punya teman-teman. Ya, betul, tidak ada pensiun. Ya, jadi semoga P3K jadi solusi. Ya, amin. Amin Allahumma.
Oke, kita lanjutkan. Ya, tadi hadir ya. Ada Rina Salsabila Kakao. Hadir ya. Ya, hadir ya. Terima kasih Rina Salsabila yang sudah hadir mengikuti tema kita pada ini, yaitu Hari Guru sedunia. Ya. Kalau bisa yang jadi PTK penduduk asli, banyak garis depan yang mundur. Betul. Nah, oleh sebab itu harapan kita adalah bagi guru-guru yang terutama di daerah-daerah, putra daerah khususnya, yang paling penting sekarang ini kita dihadapkan dengan era big data. Oleh karena itu, kan tidak ada istilah kedekatan nih, kau dekat siapa, kau dekat pejabat, tapi yang penting sekarang ini adalah data. Oleh sebab itu, saya lihat banyak sekali permasalahan. Misalnya belajar dari pengalaman, ada bantuan COVID misalnya. Ada bantuan COVID berkenaan dengan BPJSKU, ada bantuan BLT, ada bantuan terpencil, daerah terpencil. Nah, banyak yang tidak terverifikasi karena akibat tidak mengupdate data. Nah, misalnya guru agama Islam ini dalam Kementerian Agama sudah mengedarkan adanya bantuan COVID khusus bagi guru non PNS. Nah, setelah dicek oleh kementerian pusat, Kalimantan Barat itu 441 yang belum terverifikasi di data emis dan data siaga. Nah, ini kan sayang sekali, kan? Padahal apa? Update-nya hanya mengupdate buku nama dan rekening. Cuman sayang karena banyak sekali guru yang tidak mengindahkan. Pada waktu itu disuruh, kalau tidak salah itu sudah lama itu, tidak mau mengupdate data yang ada misalnya di agama Islam, di Siaga Pai, dari Siaga Pendis, ya, kemudian di emis. Jadi ketika ada yang meminta data, diharapkanlah kepada Bapak Ibu untuk ya aktif, responsif, jangan tidak mengindahkan. Nah, akhirnya nanti seperti ini ya. Nah, kalau yang saya baca 3 hari lalu, ada 441 guru PAI dari SD, SMP, SMA, SMK tidak terverifikasi di Siaga dan emis. Kan sayang, padahal Kementerian Agama sudah menyiapkan untuk membantu bantuan COVID guru non agama non PNS. Nah, kan sayang kalau tidak terdata. Nah, nanti saya khawatir seperti itu. Sama dengan pengangkatan PTGK, ketika nanti ada tahapan untuk diangkat, tiba-tiba tidak masuk. Nah, ini bukan kesalahan siapa-siapa, tetapi kesalahan kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak mau mengupdate, tidak mau respon terhadap ketika ada permintaan data yang dari pusat. Kadang-kadang kita ini banyak mengeluh. Nah, banyak ngeluh, data apa Gi? Minta data lagi, data apa Gi? Data dulu mana? Terus lagi, ya banyak ngeluhnya. Betul kata Bang Eko. Yang banyak anggap sepele, ya. Padahal diminta data itu penting. Nah, ini kadang-kadang udahlah, terserahlah. Mau data kan enggak, ngasih data atau enggak. Nah, akhirnya ketika ada kebijakan, tak terverifikasi, lalulah barulah kata orang Melayu itu bekalot. Barulah nak bekalot. Nah, itu salah satu kebiasaan mindset kita yang harus kita ubah. Nah, sekarang kita harus menyadari bahwa saat ini kita berada di satu era, yaitu yang menggunakan era big data. Itu bukan lagi kedekatan. Ya, Bapak Ibu ya. Kalau nanti ada kebijakan P3K, ya mudah-mudahan kita berdoa tidak ada masalah. Mudah-mudahannya dengan adanya Perpres itu aturannya sudah dibuat, yang pasti akan tentunya ada tahapan-tahapan nanti pengangkatan P3K. Ya, itu saya tuh bukan hanya guru, tapi semua PTT yang lainnya, baik itu struktural maupun fungsional. Oke. Betul sekali Bang Eko. Sekali udah ada kebijakan baru, barulah dia ribut. Betul. Ibaratnya itu udah mau hujan baru nak sedia payung. Nah, itu betul. Ya. Jadi kebetulan saya juga kebetulan saya kan ditunjuk sebagai ketua MGMP Kayong Utara.
Saya sejak sekitar 2015 ya. Ini sedang berbagi ya, sharing ya Bang Eko ya. Sebagai ketua MGMP, saya menginstruksikan kepada guru-guru SD, guru-guru SMA, SMK untuk mengupdate data yang ada di Siaga dan Emis. Namun apa? Banyak di antara mereka yang mengeluh, alah data pagi Pak Jam, pagi dan nah hari ini saya mereka buat terasa ketika dicek oleh Kementerian Pusat, 441 guru agama Islam dan PNS di Kalimantan Barat yang tidak terverifikasi, termasuk di Kayong. Baru tadi malam ada yang nanya, baru masuk, gimana masuknya? Padahal dia tidak tahu banyak yang harus dilewatinya. Ya, minimal kalau misalnya masuk di PNS, satu, menghidupkan akunnya itu dihidupkan bagaimana? Nanti mereka akan mengisi riwayat, biodata, dan bukan hanya mengupload tetapi juga menyampaikan itu langsung ke kantor Kemenak. Banyak itu, ada KK, KTP, ada ijazah, SK pertama sampai terakhir. Kemudian juga ya banyak. Jadi bukan semudah itu. Nah, bagaimana? Akhirnya pihak operator menolak. Lalu bersalah anggapan, tidak mau mengurus. Bukan tidak mau mengurus, karena memang ada tahapan-tahapan. Misalnya gini, tahapan sekian ada batas waktunya verifikasi, batas waktu sekian adanya pemuktaran data. Ketika udah diupdate udah final. Nah, sedangkan yang tadi yang baru mengisi itu kan dari awal sudah lewat. Nah, makanya saya bilang, Bapak Ibu, ketika nanti ke depannya kalau dia nonton ini, sampaikan kepada teman-temannya, apapun yang diminta data oleh pusat, jangan banyak ngeluh, lakukan, laksanakan saja. Nanti ada saja manfaatnya. Nah, sekarang tampak kan? Nah, itu ya, ini hanya sekedar pengalaman yang saya dapatkan waktu itu ya. Dan sampai saat ini saya sedih juga dengan teman-teman saya yang teman dekat, padahal sudah saya diingatkan, jangan banyak ngeluh, tapi ikuti jalan aturan yang ada. Karena kita ini bukan atasan, tapi kita adalah bawahan. Selama kita masih di bawahan, kita ikut aturan. Kecuali kalau Bapak Ibu sudah menjadi atasan, dan atasan pun ada atasan lagi. Di atas atasan ada yang lagi atas lagi ya Bapak Ibu. Oke, kita kembali kepada tema kita pada hari ini, yaitu menjadi seorang guru. Nah, tadi banyak sekali rintangan menjadi seorang guru. Kadang yang pasti tidak sesuai apa fakta kita ya. Mungkin harapan kita banyak sekali menjadi seorang guru ya. Yang pertama tadi ingin mendapatkan status. Nah, padahal berkenaan dengan status atau kita diangkat PNS atau tidak, yaitu ya tergantung kalau Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kita rezeki ya mudah saja. Tapi bagi kita yang belum ada ASN ya banyak mengeluh, dan manfaatkan potensi yang ada. Dan banyak bersyukur. Meskipun kita tidak dianggap menjadi ASN statusnya, tapi kita bangga menjadi seorang guru, misalnya seorang guru honorer. Dan kenapa bangganya? Karena kita sudah banyak melahirkan anak-anak didik kita yang sudah menjadi orang, sudah berhasil. Nah, ini satu kebanggaan buat kita menjadi seorang guru. Makanya yang profesi di guru jangan pernah mengeluh jadi guru, karena guru itu mengasihkan. Tapi ingat, kalau sudah menjadi guru, fokuskan, yang lainnya hanya sebagai pendukung. Seperti saya sebagai guru ketika di sekolah. Ketika saya di luar sosial, tadi harus meningkatkan kompetensi sosial. Ya minimal seorang guru saat ini harus memiliki personal branding. Nah, kenapa saya saat ini mencoba untuk fokus atau menekuni YouTube ini? Salah satunya adalah guru saat ini di era sekarang harus memiliki personal branding. Kenapa? Karena sekarang sudah di era media sosial. Ini seperti pandemik ini. Nah, pandemik ini mengajarkan kita untuk yang tadinya tidak bisa berteknologi, tidak kenal dunia digital, kita harus tuntut untuk belajar. Oleh sebab itu, seorang guru harus mengupdate diri, dan salah satu kompetensi kepribadian seorang guru harus memiliki personal branding. Oke,
Sugdi. Betul kayak Upin Ipin. Terima kasih Pak Sugdi, seorang guru agama Islam PNS yang sekaligus menjadi pengusaha walet. Semoga sukses ya Pak Sugdi, luar biasa ya. Saya yakin Pak Sugdi ini salah satu teman saya berjuang di negeri Betuah ini. Beliau alhamdulillah sekarang sudah menjadi PNS. Baiklah para penonton sekalian, mungkin sudah jenuh menonton saya ini, mendengarkan apa yang saya sampaikan. Terima kasih sudah bergabung di channel saya ini. Mudah-mudahannya melalui Happy Teachers Day, hari guru sedunia ini, dapat memotivasi, menginspirasi kita. Ada Gunawan Saputra. Gunawan hadir Pak ya, selamat datang Gunawan. Selamat datang, sudah hadir di Jam Edukasi Channel untuk mengikuti bincang seputar edukasi dengan tema memperingati Hari Guru Sedunia. Silakan ada pertanyaan mungkin, memberikan komen, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe yang bagi yang belum ya, karena subscribe, like itu tidak berbayar dan gratis. Ya, sebelum saya mengakhiri live kita sore ini, perlu yang ingin saya sampaikan adalah jangan lelah menjadi guru. Jangan lelah menjadi guru selama dunia sesuai kadar. Maksudnya, apapun kondisi, persoalan hidup yang kita alami selama hidup, dan semua itu adalah tantangan. Nah, guru itu adalah pekerjaan mulia, tidak akan sia-sia di hadapan Allah, tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Satu kemuliaan akan dibalas oleh Allah dengan berlipat-lipat kemuliaan. Yakinlah, faman ya'mal misqala dzarratin khairan sekecil apapun kemuliaan, kebaikan yang kamu lakukan, maka Allah akan balas. Dan sebaliknya, sekecil apapun keburukan yang kamu lakukan, maka engkau akan mendapat balasan. Demikian live streaming kita pada sore ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Salam edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat Hari Guru Sedunia. Guru luar biasa.